warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami dengan judul Penguatan Prinsip Neo-Public Service dan Neo-Public Management dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor kelurahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gendis Ramadhani Putri dan teman saya Sri Antasari, Nimas Renata Caningrum, Yunita Arum Maharani, Nurul Hidayah. Sarli Media Putri. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang latar belakang. Perubahan dalam tata kelola pemerintahan mendorong aparatur negara untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, dua pendekatan yang banyak digunakan adalah Neo-Public Management dan Neo-Public Service. NPM menekankan efisiensi hasil kinerja, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan manajerial dalam pelayanan publik. Sementara itu, NPS menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dengan menekankan partisipasi, transparansi, dan kepentingan publik dalam setiap proses pelayanan. Di tingkat kelurahan sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Penerapan kedua pendekatan ini menjadi sangat relevan. Kantor kelurahan dituntut tidak hanya untuk menjalankan prosedur pelayanan secara tertib, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kepentingan untuk mengetahui sejauh mana prinsip NPM dan NPS telah diterapkan dalam praktik sehari-hari di kantor kelurahan. Melalui wawancara dengan pihak kelurahan, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi NPM dan NPS dalam pelayanan publik serta mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan yang telah dicapai. Selanjutnya topik wawancara. Melakukan wawancara dengan topik penguatan prinsip New Public Service dan New Public Management dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor kelurahan. Identitas wawancara. Kami melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Rezar Absar. Selanjutnya penerapan New Public Management. Pertanyaan pertama, apakah kantor kelurahan memiliki standar operasional prosedur untuk setiap jenis pelayanan? Iya, karena kantor kelurahan telah memiliki standar operasional prosedur untuk setiap jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat. SOP ini menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan pelayanan publik agar pelayanannya tetap konsisten, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda dan rekan kerja mengukur keberhasilan pelayanan publik? Pengukuran keberhasilan pelayanan publik di kelurahan dilakukan dengan menyebarkan survei kepuasan masyarakat setiap tahunnya. Survei ini menggunakan Google Form agar mudah diakses oleh masyarakat dan disebarkan melalui jaringan RT atau RW. Formulir tersebut berisi sejumlah pertanyaan terkait kualitas pelayanan yang kemudian diisi oleh warga. Hasil dari survei tersebut digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi apakah pelayanan publik yang diberikan sudah sesuai harapan masyarakat. Secara umum, hasil feedback dari masyarakat menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup baik. Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda pernah menerima pelatihan peningkatan kapasitas pelayanan publik? Beliau menjawab, saat ini pihak kelurahan belum pernah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pelayanan publik. Namun, kedepannya program pelatihan ini diharapkan dapat dilaksanakan. Hambatan utamanya itu keterbatasan anggaran yang tidak hanya terjadi di Kota Tanjung Pinang, tetapi juga banyak di daerah lainnya di Indonesia. Pemangkasan anggaran ini berdampak langsung pada terbatasnya program peningkatan kapasitas pegawai. Pertanyaan keempat itu bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan di kelurahan. Beliau menjawab, pemanfaatan teknologi informasi sudah cukup baik. Salah satu contohnya itu penggunaan aplikasi Serikandi yang dipakai untuk mengelola surat menyurat dan administrasi internal, termasuk pencatatan aset dan dokumentasi digital lainnya. Penggunaan aplikasi ini mendukung transparansi dan efisiensi kerja aparatur kelurahan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern dan terintegrasi. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana proses evaluasi dan monitoring kinerja pegawai dilakukan? Beliau juga menjawab, evaluasi dan monitoring kinerja pegawai dilakukan secara rutin sejak sistematis. Sejak pergantian kepemimpinan di kota ini, itu Pak Lis. Pimpinan baru memberlakukan kembali apel pagi setiap hari Senin hingga Kamis sebagai bentuk kedisiplinan pegawai.
Pada saat apel dilakukan pengecekan kehadiran, penampilan, dan sikap pegawai sebagai bagian dari evaluasi kedisiplinan. Seluruh aktivitas pegawai juga dicatat dan dievaluasi, terutama bagi mereka yang menunjukkan kurangnya kedisiplinan. Pembinaan awal dilakukan oleh pemimpin kelurahan, namun jika tidak menunjukkan perubahan, pegawai tersebut akan diserahkan ke BKPSD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk pembinaan lebih lanjut sesuai prosedur kepegawaian. Oke, selanjutnya ada penerapan New Public Service atau singkatannya NPS. Nah, jadi setelah kami tanya-tanya dengan pihak kelurahannya tentang bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pelayanan atau perencanaan program pelayanan. Jadi dalam konteks perencanaan program pelayanan di kantor kelurahan, partisipasi masyarakat diwujudkan dengan melalui kegiatan musyawarah, perencanaan pembangunan atau disebut Mas Renbeng. Mas Renbeng adalah forum tahunan yang dilibatkan masyarakat secara langsung dan menyusun rencana kegiatan pembangunan untuk tahun berikutnya. Di dalam forum ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam kebutuhan pembangunan yang dirasakan langsung di lingkungan mereka, seperti pembangunan drainase, perbaikan jalan, atau program pembuatan rumah tidak layak huni. Jadi proses Mas Renbang ini diatur secara formal melalui peraturan dan mengharuskan setiap kelurahan untuk melibatkan masyarakat dengan menggunakan indikator, kriteria, dan panduan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pertanyaan kedua ada, apakah mekanisme pengaduan dan saran dari masyarakat yang ditindaklanjuti secara rutin? Jadi seiring perkembangan teknologi informasi, mekanisme pengaduan dari masyarakat kini menjadi lebih mudah. Contohnya mudah diakses. Contohnya masyarakat menyampaikan keluhan atau saran melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp. Jadi di kelurahan ini tingkat RT atau RW biasanya terdapat grup WhatsApp yang digunakan sebagai media komunikasi antara warga dan perangkat kelurahan. Jika terdapat pengaduan, pihak kelurahan akan merespon dengan cepat, biasanya dalam kurun waktu maksimal 24 jam. Jadi respon cepat ini menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dengan segera oleh pihak kelurahan. Yang ketiga, menurut Anda, apakah masyarakat merasa dilayani atau diproses sebagai pelanggan semata? Jadi, menurut pihak kelurahan, masyarakat yang ada di sana sudah cukup terlayani dengan pelayanan mereka. Dan sejauh mereka bekerja juga tidak ada laporan dari masyarakat atau laporan dari atasan terkait pelayanan buruk atau pelayanan yang kurang memuaskan dari kantor kelurahan kepada masyarakat setempat. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip New Public Management atau NPM dan New Public Service NPS di kantor kelurahan sudah berjalan cukup baik. Di sisi NPM, kantor kelurahan telah memiliki standar operasional prosedur SOP yang jelas, memanfaatkan teknologi informasi sebagai aplikasi Sri Kandi untuk mendukung pelayanan, serta melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja pegawai melalui kegiatan apel pagi dan pencatatan disiplin kerja. Sementara itu, dari sisi NPS, masyarakat sudah mulai dilibatkan dalam perencanaan program pembangunan melalui kegiatan Musrenbang. Dan telah tersedia wadah penyampaian keluh atau masukan masyarakat melalui grup WhatsApp RT RW yang aktif direspon oleh pihak kelurahan, walaupun belum ada pelatihan formal untuk peningkatan kapasitas pegawai karena keterbatasan anggaran. Aparatur kelurahan tetap menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang baik. Secara keseluruhan, pelayanan publik di kantor kelurahan sudah cukup memuaskan, terbukti dari hasil survei dan minimnya laporan keluhan dari masyarakat. Baik, lanjutan kesimpulan dari Yunita tadi. Agar kualitas pelayanan publik semakin meningkat, disarankan agar pemerintah daerah memberikan pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi pegawai kelurahan secara berkala. Penggunaan teknologi informasi juga perlu terus dikembangkan, misalnya dengan menambahkan layanan online yang memudahkan masyarakat. Selain itu, perlibatan masyarakat perlu diperluas tidak hanya pada
saat musrenbang, tetapi juga melalui forum diskusi atau pertemuan lain yang bersifat rutin. Sistem pengaduan masyarakat sebaiknya dibuat lebih terstruktur dan terdokumentasi agar setiap masukan bisa ditindaklanjuti dengan baik dan menjadi bahan evaluasi ke depannya. Terakhir, itu survei kepuasan masyarakat hendaknya dilakukan secara rutin agar kualitas pelayanan publik dapat terus dipantau dan ditingkatkan. Sekian hasil wawancara dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!